Lihat orang-orang yang bermaksiat, dia mendapatkan dzul was-saghar, mendapatkan kerendahan dan kehinaan, sampai dia dihinakan oleh anak-anak kecil dan tidak diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, di sini Ibnu Qayyim menyebutkan kalau Allah membagi makhluknya menjadi dua, illiyin dan sa'asfala safilin, orang-orang yang tertinggi dan orang-orang yang rendah. Dan ulu, ketinggian itu menunjukkan kemuliaan. Ya, oleh karena itu Allah Ta'ala maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, Allah maha tinggi dan ketinggian itu menunjukkan kepada keutamaan. Makanya orang-orang yang taat diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jal, ya, dan ditinggikan, ya, illiyin. Sedangkan apabila dia bermaksiat, maka dia jatuh ke bawah dan dihinakan, asfala safilin. Ya, maka dengan maksiat itu dia dihinakan dan direndahkan. Ya, kata Nabi SAW, wa ju'ila adz-dzul was-saghar 'ala man khalafa amri. Dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyelisihi perintahku. Ya, jadi semua yang menyelisihi perintah Nabi SAW, bermaksiat kepada Allah, dia diberikan oleh Allah adz-dzul was-saghar, kehinaan dan kerendahan. Ya, dia dihinakan dan juga direndahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya antum lihat tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Raja-raja Persia dan Romawi yang dulu dia diagungkan dan dibesarkan, namun ketika diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka mereka dihinakan, ya, dimasukkan penjara, tentara-tentaranya menjadi budak, atau rakyatnya harus membayar upeti dan yang lainnya. Ya, mahkota yang ada di atas kepala raja ditaruh di gudang oleh kaum muslimin. Semuanya dihinakan ketika dia menyelisihi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu juga kaum muslimin ketika dia menyelisihi perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kehinaan dan juga kerendahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadhtum aznabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uha hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah berjual beli dengan jual beli praktek ribawiyah, kemudian kalian menarik buntut-buntut sapi dan ridha dengan bercocok tanam, artinya sibuk duniawiyah, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, artinya dia lebih mementingkan dunia dibandingkan akhirat, maka sallatallahu alaikum dhullan, Allah Ta'ala akan memberikan kepada kalian kehinaan. Dan kehinaan ini tidak akan diangkat hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ya, ini menunjukkan ar-ruju' ilal haq, kembali kepada hak, kembali kepada ketaatan, kembali berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Izzah, seseorang itu memiliki kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Namun apabila dia meninggalkan agama Allah, apabila dia meninggalkan syariat Allah dan dia berbuat maksiat, dzul, dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ila dzul was-saghar 'ala man khalafa amri. Dan dijadikan kerendahan dan kehinaan bagi orang-orang yang menyelisihi perintahku. Dan terus dia turun derajatnya. Setiap berbuat maksiat semakin hina sampai di puncak kehinaan. Begitu juga sebaliknya, seseorang apabila selalu melakukan ketaatan, semakin tinggi, semakin terangkat sampai puncak kebaikan. Ya, sampai puncak kebaikan. Sebagaimana orang yang berbuat ketaatan, ya tafawat, bertingkat-tingkat
begitu juga orang yang berbuat dosa bertingkat-tingkat. Nah,